Sahabat berhasil, sekarang Andrew lagi di rumah. Jadi Andrew di rumah lagi santai. Jadi Andrew mau buat satu video bagaimana cara membuat karyawan kita termotivasi. Motivasi merupakan satu peranan penting bagi kinerja, ya. Jadi kalau teman-teman mau karyawan teman-teman itu mempunyai produktivitas yang tinggi dan juga semangat yang tinggi, maka kita sebagai pimpinan harus bisa memotivasi mereka. Tentunya ada beberapa jenis supaya kita bisa melakukan sebuah motivasi. Nah, biasanya kita bisa aja kasih reward, kita bisa aja kasih sebuah kata-kata pujian, kita bisa aja kasih kata-kata penyemangat gitu ya. Nah, jadi dalam video ini Andrew akan jelaskan bagaimana cara teman-teman bisa bermacam-macam cara supaya teman-teman bisa memotivasi karyawan teman-teman, sehingga karyawan teman-teman memiliki semangat yang tinggi dan juga kinerja, dan itu berbanding lurus dengan kita punya result yang tentunya akan jauh lebih baik daripada karyawan yang tidak memiliki motivasi yang tinggi. Cara yang paling mudah untuk bisa memotivasi karyawan kita adalah dengan cara yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Jadi menurut Andrew itu adalah cara yang paling mudah supaya kita bisa membuat karyawan kita lebih semangat, ya. Jadi kita nggak perlu banyak perintah ke mereka, kita nggak perlu banyak bicara ke mereka, dan kita sebenarnya nggak perlu melakukan apa-apa ke mereka. Yang penting kita bisa menjadi pendengar yang baik, ya. Karena ini berkaitannya dengan sebuah komunikasi. Jadi yang antara atasan dengan bawahan, kita harus memiliki komunikasi yang intens, kita harus memiliki komunikasi yang baik. Jika karyawan kita atau bawahan kita gampang berkomunikasi dengan kita, otomatis jika mereka mempunyai halangan, jika mereka mempunyai hambatan, mereka tidak akan sungkan untuk bisa bertanya kepada kita, dan kita bisa memberikan problem solving buat mereka gitu. Sebaliknya, apabila kita sebagai atasan itu sulit dijangkau, kita mau ditelepon aja susah, mau di WhatsApp aja nggak bisa, tentunya itu akan menjadi sebuah gap atau jarak gitu ya. Nah, jadi gimana mereka bisa membuat hasil yang bagus apabila dengan atasan sendiri aja nggak dekat gitu loh, dengan bosnya sendiri aja mereka nggak bisa komunikasi gitu loh. Jadi yang disarankan buat teman-teman yang memiliki karyawan, ya, jangan pernah putus berkomunikasi dengan mereka. Kalaupun teman-teman bukan seorang motivator yang hebat, maka minimal adalah teman-teman bisa menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik dalam arti kata adalah misalkan dia punya hambatan, mereka punya komplain dari customer, kita hadir di situ, kita bisa datang ke situ, kita bisa bantu di situ, dan kita bisa mensupport mereka. Misalkan mereka lagi ada hambatan, mereka ada kesulitan, kita bisa bantu. Jadi itu ya, kita cukup menjadi pendengar yang baik. Jadi walaupun mereka itu karyawan kita, tentulah karyawan kita juga adalah manusia, ya. Jadi sifat dasar manusia adalah dia ingin dihargai, dia ingin diapresiasi gitu. Nah, jadi apabila karyawan kita atau bawahan kita memiliki sebuah ide atau memiliki sebuah gagasan, ya cobalah teman-teman dengerin dulu, ya. Coba teman-teman tampung dulu, teman-teman pikir apakah ide ini kita bisa eksekusi, apakah ide ini kita bisa jalankan untuk demi kebaikan kita bersama. Jadi kalau seandainya ide itu bagus untuk perusahaan, tentunya teman-teman boleh ambil ide tersebut dan juga teman-teman silakan eksekusi, dan juga jangan lupa berikan apresiasi, ya, bahwa ide ini dari si Anu, ide ini dari si itu. Jadi karyawan itu akan lebih bersemangat apabila dia memiliki ide lain, dia akan sampaikan kepada kita. Dan sekali lagi, dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi, kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi yang diperlukan adalah kerjasama antar tim dan juga kerjasama antara bawahan dengan atasan. Mereka harus berkolaborasi demi kemajuan, kepentingan, dan ke perusahaan, kemajuan bersama gitu loh.
Yang selanjutnya adalah teman-teman harus bisa mengarahkan karir dari karyawan tersebut. Contohnya begini ya, maksud Andrew adalah misalkan kita ada kenal si Rita, misalnya sebutlah nama si Rita. Nah, si Rita ini dia memiliki kemampuan komunikasi skill yang sangat-sangat bagus gitu ya. Dan ternyata kita hanya menempatkan dia di bagian administrasi. Nah, tentunya dalam komunikasi ini kan sangat-sangat bagus apabila kita menempatkan dia dalam bidang yang berhubungan dengan komunikasi misalnya seperti PR gitu ya, atau yang berhubungan dengan humas. Nah, jadi si Rita ini akan kita arahkan atau kita promosikan ya, dan kita berikan satu gaji yang lebih baik sesuai dengan kemampuan dia yang ternyata kalau dia didiamkan saja di bidang administrasi, tentunya kemampuan dia dalam berkomunikasi kan nggak terpakai gitu loh. Nah, jadi Andrew harap teman-teman juga bisa mendeteksi kemampuan atau peminatan dari karyawan teman-teman sendiri. Jadi kalau karyawan teman-teman dia jagonya desain, ya kita harus mengarahkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih banyak di desain. Karena tentunya itu sesuai dengan passion dia gitu loh. Tapi kalau seandainya karyawan teman-teman dia jago ngedit video, tapi kita tempatinnya di bidang misalnya di bidang contohnya marketing, ya tentunya ini kan jadi nggak nyambung gitu ya. Nggak nyambungnya dalam arti kata dia jagonya atau passionnya itu di mana, kita tempatinnya di marketing, ya tentunya ini nggak akan jadi satu posisi yang bagus buat dia. Jadi kalau misalnya kita menemukan satu karyawan yang dia pinter dalam melakukan sesuatu, dia ahli melakukan sesuatu, dan kita baru tahu ternyata oh ini orang jagonya ini loh, ini orang ternyata dia bisa ini loh, padahal dia bekerja sebagai misalnya dia sebagai marketing, tapi dia lebih jago untuk melakukan komunikasi. Ya, dia lebih jago untuk menggambar misalnya, dia lebih jago untuk mengedit video, atau dia lebih jago untuk membuat gambar, membuat flyer. Tentunya ini akan kita lebih bagus menempatkan dia atau merubah atau memutasi tentunya ke posisi yang lebih pas gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk memotivasi karyawan. Jadi kita lebih mengarahkan karir dia sesuai dengan passion dia dan juga sesuai dengan dia punya skill ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita sebagai atasan harus bisa menciptakan atmosfer kerja yang baik ya, atmosfer kerja yang nyaman gitu ya. Nah, banyak juga yang tuh temuin dalam sebuah perusahaan kinerjanya itu turun ya, karena ya atmosfer kerja yang kurang baik, atmosfer kerja yang kurang nyaman ya. Bisa saja atmosfer itu kurang nyamannya karena ada ketidakcocokan antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Nah, kalau misalnya kejadiannya seperti itu, Andrew sarankan buat teman-teman sebagai pimpinan atau sebagai atasan, Andrew sarankan diajak ngobrol bertiga ya. Kita sebagai pimpinan, kita sebagai si A ya, lalu kita panggil si A, lalu kita panggil si B, kita ajak ngobrol bertiga. Si A maunya apa, si B maunya apa, dan bagaimana solusi untuk supaya mereka bisa bekerja sama lagi. Jadi kalau misalnya ada dua karyawan kita yang nggak kompak, ada dua karyawan kita yang punya gap atau perang dingin ya, misalnya mereka saling nggak mau ngomong, mereka saling nggak mau mengerjakan satu sama lain, mereka nggak mau bantu satu sama lain, itu tentunya walaupun kita lihat sepele, tapi tentunya itu bisa menyebabkan atmosfer kerja yang buruk, dan ini bisa berdampak untuk karyawan kita yang lain. Jadi Andrew sarankan apabila kita sebagai pimpinan mendeteksi sebuah kejadian antara karyawan satu dengan karyawan lain, ini dia tidak bisa berkolaborasi, Andrew sarankan ajak ngomong bertiga, temukan solusinya. Kalau sampai pun nggak ketemu, Andrew sarankan teman-teman harus korbankan salah satu. Bisa dengan ya, kalau misalnya teman-teman punya cabang lain, ya udah teman-teman pisahin aja, si A dipindahin ke cabang ini, si B pindahin cabang ini gitu. Jadi mereka nggak saling kolaborasi, mereka nggak saling ketemu, sehingga tentunya konflik yang tidak bagus atau atmosfer yang tidak nyaman itu tidak mengganggu teman-teman yang lain gitu. Jadi itu saran Andrew ya.
supaya teman-teman bisa memotivasi karyawan teman-teman supaya lebih baik lagi ya. Jadi atmosfer kerja itu penting loh teman-teman ya. Nah, cara yang terakhir untuk bisa memotivasi karyawan teman-teman adalah menerapkan program reward ya. Jadi kita sebagai atasan jangan hanya memberi punishment, jangan hanya memberi sanksi, jangan hanya memberi sebuah hukuman gitu ya. Jadi kita sebagai atasan, kalau kita menemukan suatu karyawan telah bekerja dengan bagus, karyawan kita bisa bekerja dengan outstanding performance, kita harus bisa memberikan pujian, kita harus bisa memberikan reward gitu ya. Nah, reward itu bermacam-macam teman-teman. Bisa juga sebuah pujian. Nah, kalau pujian itu kan ya berupa omongan secara lisan gitu ya. Nah, bisa juga kita diberikan misalnya sebuah bonus ya, misalnya sebuah bonus, entah itu gajinya dinaikin, atau misalnya kita berikan sebuah barang, atau kita bisa berikan sebuah voucher, atau kita bisa berikan sebuah traktiran gitu loh. Nah, itu sangat bermacam-macam ya. Reward itu tergantung dari prestasi apa yang karyawan itu telah lakukan untuk perusahaan kita gitu loh. Jadi kalau memang karyawan itu bagus, karyawan itu telah berhasil achieve target dia berhasil memenuhi janji, atau dia berhasil memenuhi pekerjaan dia, ya minimal teman-teman memberikan pujian lah ya. Pujian itu kan kita nggak keluar ongkos gitu ya. Kita memberikan pujian. Kalau memang dia outstanding, dia menguntungkan revenue buat perusahaan, nggak ada salahnya kita berikan bonus ya. Jadi misalnya gaji dia sekian, kita tambahin ya. Jadi itu anggaplah sebuah bonus ya, kita bisa aja berikan ya. Jadi banyak sekali cara untuk kita bisa memotivasi karyawan kita ya. Tadi Endo sudah sebutkan 4 ya. Tentunya sekali lagi itu adalah hal yang paling dasar, yang paling sering Endo lakukan, dan tentunya masih banyak lagi ya cara-cara untuk kita bisa memotivasi karyawan kita. Yang penting tujuannya adalah karyawan kita lebih semangat, karyawan kita lebih produktif, karyawan kita lebih banyak jualannya, karyawan kita lebih rajin, karyawan kita lebih energik gitu ya. Jadi jangan hanya memberikan sanksi, jangan hanya memberikan hukuman, jangan hanya memberikan marahan, jangan hanya ngoceh, tapi berikanlah solusi buat mereka sehingga mereka merasa terbantu, dan karyawan teman-teman akan merasa atasan kita adalah atasan yang good leader, bukan hanya good boss, tapi kita merupakan good leader. Jadi itu yang Endo mau sampaikan. Semoga teman-teman yang memiliki karyawan bisa teman-teman motivasi ya. Dan teman-teman setelah mendengar video ini, teman-teman bisa praktek dan teman-teman bisa lakukan kepada karyawan kalian. Dan sekali lagi, bukan hanya apabila teman-teman bukan seorang owner ya, teman-teman misalnya sebuah leader pun dari suatu perusahaan ya, ini kita harus bisa lakukan. Ini namanya disebut dengan leadership skill ya, leadership skill. Jadi teman-teman harus bisa ada leadership skill, teman-teman harus punya mentality untuk sebagai leader. Makanya teman-teman harus memiliki mental sebagai leader ya. Jadi mereka akan lebih follow ya, mereka akan semakin semangat apabila kita inginkan sesuatu, kita mau achieve target, mereka akan berjuang bersama kita. Jadi mereka nggak berada di belakang, tapi mereka berada di depan. Ibaratnya seorang jenderal, apabila kita suruh maju, semuanya pasukan kita akan maju. Jadi itu ya yang Endo mau sampaikan. Semoga teman-teman berhasil untuk bisa memotivasi karyawan teman-teman, dan karyawan teman-teman bisa berhasil juga menaikkan penjualan, menaikkan omset, dan juga mereka berhasil setia dan loyal kepada kita. Itu saja yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video teknik berhasil selanjutnya. Salam berhasil.